Oke, kita lanjut sekarang ke tata nama senyawa hidrokarbon. Nah, tata nama yang akan kita pelajari adalah tata nama IUPAC atau tata nama penamaan internasional sistematis dari kelompok-kelompok senyawa hidrokarbon. Yang pertama, nanti ada senyawa hidrokarbon alkana yang tidak punya ikatan rangkap. Format penamaannya adalah kita harus menyebut dulu nomor alkilnya. Alkilnya ada di nomor berapa, kemudian nama alkilnya, kemudian baru diteruskan dengan nama alkananya atau rantai utamanya. Contoh, misalnya ada senyawa bentuknya kayak begini. Nah, untuk memberi nama sistematis senyawa ini kita harus cari dulu rantai utamanya. Rantai utama adalah rantai atom karbon yang dimulai dari ujung dan berakhir di ujung yang lain yang paling panjang. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah rantai karbon yang paling panjang. Kenapa saya kasih nomor dari sebelah kiri? Nah, supaya ini adalah cabangnya, ini adalah alkilnya. Supaya alkilnya dapat nomor paling kecil, karena aturannya memang harus begitu. Jadi nama senyawa ini adalah nomor alkil. Alkilnya ada di atom karbon nomor 2 dalam rantai utama. Nama alkilnya metil karena jumlah atom karbonnya hanya 1. Rantai utamanya 4. 4 itu butana. Contoh berikutnya. Misalkan kalau ada senyawa bentuknya begini. Langkahnya sama kayak tadi, kita cari dulu rantai utama, rantai karbon yang paling panjang. Kemudian sisanya pasti nanti akan disebut alkil. Nah, rantai karbon yang harus dipilih tentu saja dimulai dari sini. Tujuannya supaya cabang ini mendapat nomor lebih kecil. Cabangnya ada 2 ya, ada etil dan metil. Nah, penulisannya ini harus sesuai dengan alfabet, jadi kita harus menuliskannya etil dulu. Etilnya ada di nomor 3 tuh. Kemudian baru metil. Kemudian rantai utamanya ada 5. Contoh lagi, kalau misalnya ada 2 rantai cabang yang sama, misalnya gini. Langkahnya tetap nomor 1, kita harus tentukan dulu mana rantai utamanya. Rantai paling panjangnya yang mana. Nah, ini mau paling panjang kemanapun kan pasti sama aja ya. Gini. Cabangnya ada 2. Dua-duanya di nomor 2. Jadi harus ditulis 2 kali 2,2. Kemudian ada 2 buah cabang metil, jadi kita beri awalan di. Rantai utamanya 3. Kalau cabang samanya ada 3 gimana? Gunakan awalan tri. Kalau 4 gunakan awalan tetra. Kalau 5 penta dan seterusnya. Ini kalau cabangnya lebih dari 2. Contoh lagi, misalnya kalau kita punya senyawa yang bentuknya seperti ini. Hanya nggak usah saya gambar, nggak apa-apa ya. Nah, pilih dulu rantai utamanya. Rantai utama itu harus rantai paling panjang. Tapi ada syarat tambahan. Nah, seandainya kita pilih rantai utama kita seperti ini, kita hanya akan punya 1 cabang, yaitu isopropil. Tapi kalau kita pilih rantainya begini, kita akan punya 2 cabang. Nah, tentu saja ini harus dipilih yang cabangnya lebih banyak. Jadi ini yang dipilih. Jadi nama senyawa ini ada cabang etil dan metil. Kita sebut dulu etil. Etilnya ada di nomor 3.
begitu. Nah, kadang ada struktur yang dituliskannya agak tricky kayak gini nih. Nah, suka ada aja soal yang kayak begini. Kita tetap harus pilih dulu rantai utama, rantai paling panjangnya. Rantai paling panjangnya harus paling dekat ke cabang. Nah, jangan lupa ini ada 2 atom karbon nih. Jadi ini atom karbon nomor 1 dan nomor 2. Ini 3, ini 4, ini 5. Nah, ini adalah cabangnya. Cabangnya ada di nomor 3 dan cabangnya namanya metil. Jumlah atom karbonnya 1. Jadi 3 metil. Rantai utamanya 5 pentana.